Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita masih di Jogja dan kita akan mengunjungi sebuah rumah yang tadinya rumah satu lantai aja, luasnya itu cuma 36 meter persegi bangunannya. Sekarang sudah direnovasi jadi lebih cakep dan keren. Kita akan ketemu sama arsiteknya. Yuk, let's go. Halo, perkenalkan saya Gilang. Saya Noval, Kami kami dari dari Inklusi Design. Halo Mas Gilang. Halo. Assalamualaikum. Wicak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, nih kita juga terima kasih banget sudah boleh datang ke sini ke salah satu proyeknya ya, yang udah selesai dari kapan nih Mas? Sudah lama ya? Akhir tahun 2024 lah. Akhir tahun 2024 ya. Ini menarik banget konsepnya dari luar sampai ke dalam. Nah, sebelum kita bahas desainnya, boleh kita agak maju dikit Mas? Oke. Ini luas tanahnya berapa? Luas bangunan berapa Mas? Oke, ini kalau sekarang luas tanahnya sekitar 190-an. Oke. Terus luas bangunannya sekitar 150 meter persegi. Oke, kenapa ada sekarangnya nih Mas? Oke, karena ceritanya sebenarnya renovasi, Mas. Oke. Gitu. Jadi renovasi dari rumah yang awalnya 36 meter persegi dengan tanah sekitar 150 dan 120 dan 70 terus dirombak menjadi 150 tadi. Oke. Bangunannya. Dan ini kalau kulihat fasadnya dari depan nih ada perpaduan ini ya Mas ya. Bangunan dari existingnya sama bangunan barunya. Yes, betul. Oke. Jadi karena konteksnya renovasi, kita sering menghargai bangunan yang lama lah gitu. Untuk kita coba apa yang masih bagus dan apa yang bisa dimanfaatkan gitu. Terutama ketika renovasi mungkin budget owner juga terbatas gitu ya. Maka kita maksimalkan apa yang ada. Nah, di sini itu yang bagian kanan kita lihat itu mostly adalah existing gitu. Oh, yang sini ya? Ya, betul. Oke. Bisa dilihat ya hampir sama bahasanya. Dan kita juga secara material kita pertahankan komposisinya gitu. Makanya kalau pas tadi sekilas aku datang, oh ini kayak nyatu aja ya sama rumah-rumah yang lain kan? Betul. Karena kan biasanya ketika rumah udah direnovasi terus di dalam klaster tiba-tiba jadi beda sendiri gitu ya? Ya. Oh, jadi ini dipertahankan? Yes. Oke, nah yang ditambahin berarti mostly area sini? Ya, untuk carport ini dulunya memang atasnya sudah beton. Oh ini? Ya. Oh tadinya sini tuh carport? Iya betul. Ini carport memanjang sampai ke dalam. Oke. Jadi rumahnya hanya 36 di ujung kanan itu. Oke. Ya, berarti ada extension bangunan di sebelah sini? Yes, betul. Jadi ini pun balkonnya kita extend gitu ya atasnya untuk orang bisa lurus ke pintu yang kedua gitu. Jadi ada pintu utama dan pintu kedua yang sama-sama besarnya. Oh iya. Gitu. Cuman di sini yang satu elemen yang selalu kulihat tuh ada lengkung-lengkung, ada lingkaran, bahkan di baloknya ini juga dibikin lembut gitu ya Mas, melengkung kayak oval gitu ya? Ya, jadi gimana ya untuk kita padukan bangunan existing dengan kesukaan dari owner sendiri. Kita biasanya nyari tahu nih, biasanya owner ini terobsesi dengan apa ya kayak gitu. Nah, kebetulan di sini kalau dilihat banyak bonsai juga. Oh iya nih. Nah, itu juga salah satu inspirasi kami dalam mendesain gitu. Jadi awalnya tumbuhan itu lurus kan dibengkokin ya dengan bonsai. Nah, itu dibengkokin sehingga menjadi sebuah lengkungan. Nah, itu yang kita pakai abstraksinya untuk memberikan sentuhan ke bangunan ini gitu. Oh wow, cakep banget. Bahkan sampai di atasnya situ dan dibentuk-bentuk si jendelanya ya Mas ya? Ya, jendela untuk topiannya, terus planter box di kamar utama kalau dilihat di atas situ itu. Ya? Iya, udah gini-gini ya. Terus ini juga bulat utuh ya. Ini ya Mas ya? Bulat utuh, iya. Ini apa nih Mas sebenarnya ada di balik sini nih? Ini sebenarnya tempat mengintip dari dalam keluar. Tapi kita ada sedikit permainan di bawah ini, kita memang pakai plat metal gitu ya, solid gitu untuk membatasi privasi aja sih. Sehingga kalau kita berdiri di dalam tuh nggak kelihatan gitu, sudah nggak kelihatan. Oke, nah ini mungkin teman-teman lah, ini kan kita berdiri di sini kelihatan, tunggu nanti harus lihat dalamnya dulu. Berarti untuk area di sini ditambahin aja ini untuk area carport gitu ya Mas ya? Yes, ini untuk parkir kalau ada keluarga datang, teman-teman, karena sifatnya ini rumah singgah dan banyak kolega dan teman-temannya ya biasanya kalau ke Jogja gitu, makanya butuh ruangan parkir yang lebih banyak lah. Lumayan banyak. Gitu. Oke. Ya sini pun dipakai ini grass block. Sini tiba-tiba dipakein ini aja ya, batu. Ya, batu split. Batu split aja. Ya.
Kalau Baru ini ada apa namanya paving block, Paving existing block juga existing. sebenarnya ya. oh iya rumah-rumahnya juga existing paving block ya. Jadi memang cukup enak ya jelasinnya mana yang existing, mana, Iya kan langsung mana yang kelihatan. ditambah. Oh, Kayak oke gitu. oke. Nah, berarti kita kalau yang ini juga taman existing juga ya, Mas ya? Betul, taman existing, cuman kita apa namanya tambahin kerikil aja di beberapa frame-nya gitu. Terus ini terasnya juga, teras kecil ini adalah teras existing. Makanya kita kasih pintu kedua ya, biar apa namanya lebih welcoming gitu. Menurut kami ini masih kecil gitu untuk menerima banyak orang. Jadi kita coba tambahin. Makanya tambahin ada di situ. Yes. Oke. Cuman yang aku lihat juga ini untuk material seperti batu alam nih ya, Mas ya, di dindingnya. Ini juga tadi kan cuma ada di sini, berarti ditambahin juga ya, biar Ya. kesannya lebih menyatu gitu kah? Betul, si batu parasnya ini kita coba copy gitu ya. Terus apa namanya, warna-warna krem itu juga kita pakai lagi gitu, sehingga emang menyatu. Karena emang satu dua hal ada persyaratan juga dari komplek Oh, gitu? untuk agar tidak terlalu berbeda dengan yang lain. Gitu. Dia menjaga itu juga sih. Oke. Ya mungkin nggak di semua komplek ya. Ya, benar Kayak gitu. benar. Cuman ini sekilas emang kerasa kayak masih ya udah satu desain aja ya sama yang lainnya emang ya. Oke. Nah, ini ada lagi mungkin Mas, sebelum kita masuk yang perlu dijelaskan. Kayak ini tadi kan pintunya emang dibikin lebar biar orang masuk juga lebih mudah ya daripada yang situ ya. Yes, betul. Ini emang pintu solid, warna hitam gitu ya. Agak lebih catchy gitu karena warna yang lain tuh krem-krem. Ini kita kasih hitam biar ya oke. Aku tahu di sini ada pintu yang bisa kita masukin gitu. Terus ini kita desain solid aja biar nggak terlalu mencolok gitu sebenarnya. Oke. Tuh. Ada lagi Mas sebelum kita masuk nih Mas, sebelum buka pintu. Kayaknya udah sih. Udah cukup ya? Oke, boleh Mas kita masuk Mas. Oke. Nah, harus Mas Gilang yang bukain. Oke, silakan. Assalamualaikum. Wow, ternyata pas masuk ke dalam ini adalah area sunken ya Mas ya. Ya, betul. Nih teman-teman yang ku bilang tadi pas di luar, bener sih ketika dikasih plat besi di sininya orang nggak bisa ngeliat ke sini ya Nggak waktu bisa. kita berdiri ya. Tapi nggak terlalu tertutup karena kita masih bisa dapat langit lah ya gitu. Di pemandangannya. Berarti memang ini area ekstensi sini, tadinya kan lahan cuma area situ doang ya Mas ya. Yes. Terus di extend ke sini buat emang untuk menyambut tamu ya, area gathering gitu ya. Ya, jadi memang apa namanya secara informal mereka diterima di sini untuk bisa ya ngobrol dan lain sebagainya. Kalau ada perkumpulan, pertemuan juga di sini. Oke. Gitu. Cuman kulihat menarik nih Mas, karena atasnya sini ternyata tidak dibikin full tertutup. Ya. Jadi ini juga hasil dari diskusi dengan owner ya gitu. Karena di samping ini sebenarnya ada fasum gitu. Oh iya yang tadi ya. Fasum. Terus karena owner nggak mau kalau dibuka dan sebagainya terlalu terekspos, makanya kita coba buka atasnya gitu. Sehingga kita dapat apa ya view pohon-pohon yang cukup rindang dari sebelah. Terus apa namanya juga terang gitu. Jadi memanfaatkan ada pohon di sebelah pun kita tetap bisa melihat ya dari sini ya. Iya, Dan terasa betul. manfaatnya nggak terlalu panas ya jadinya ya. Nah ngomong-ngomong karena abis ngeliat fasum ini berarti rumah menghadap ke arah mana nih Mas utamanya? Ini kita ke utara. Oh, ini utara ya? Ya. Oh, Di ini sana barat. Sana barat. Yes. Oh, Sorry, timur. oh timur ya. Situ timur, sana barat, sana selatan. Oh iya enak nih makanya kalau pas sudah tambah sore nggak terlalu terik ya makanya Iya. ntar ya. Betul. Cuman ini yang menarik Mas di bagian dindingnya. Ini kenapa dibikin ada lengkungnya lagi teman-teman. Iya, jadi ini memang pattern tersendiri yang kita desain di rumah ini gitu. Karena tadi balik ke sebuah lengkungan ya. Kita agak terobsesi juga ikut-ikutan dengan owner. Makanya kita juga bikin pattern lengkungan yang cukup banyak gitu di sini dengan alur. Oke. Tuh, jadi alur ini kami rasa bisa mempertegas si patternnya itu sendiri ya. Karena banyak, terus dia juga mempercantik kesan outdoor yang luas ini juga diseimbangkan dengan detail pattern ini gitu. Ini bikinnya lama ya Mas ya, suwe. Cukup lama sih Mas. Bahkan Bahkan kita sempat trial and error sih gitu. Oke. Jadi pakai cetakan gagal, terus pakai cetakan pralon dibakar dan lain sebagainya. Dari teman-teman tukang sendiri mereka cukup banyak trial and errornya. Oke. Nah, berarti karena udah ngebahas itu, kalau inklusi desain itu sendiri apakah desain and build termasuk desain and build atau desain aja, Mas? Kita sebenarnya lebih ke desain aja, tapi kita memang cukup ingin mempertahankan desain kita sampai terbangun gitu. Oke. Jadi kita agak sering mengawas ke lapangan. Oke. Kalaupun ada yang susah, biasanya akan kita
bantu untuk komunikasikan gimana sih caranya. Sampai waktu itu kita juga sempat ikut ngegambarin tuh di lapangan. Oh iya? Lengkung-lengkungnya ini, iya. Dari patternnya, oh ketemu ini rumusnya, jadi kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah itu kita bantu komposisinya kemarin, terus habis itu tim tukang yang lanjutin semuanya gitu. Nah, cakep nih karena mengawasi di project sampai selesai harus sampai sesuai ya Mas ya sama desainnya. Nah cuman di sini yang satu menarik juga Mas. Ini kan memang owner suka bonsai gitu ya. Betul. Terus di bagian sininya ternyata di benchnya pun diselipin nih ada celah dikit untuk tanah dan tanaman. Iya. Nah prosesnya pas mendesainnya itu seperti apa Mas? Apakah dari owner langsung request, aku mau kayak gini, terus langsung diimplementasikan atau seperti apa? Memang agak panjang ya. Jadi dalam desain juga sering revisi kita, terutama untuk bagian landscape. Karena dari owner sendiri kan dia suka dengan tanaman ya. Iya. Dan kita harus juga membaca keinginan dari owner, ini arahnya mau kemana gitu. Nah, kalau dari si bench ini sendiri sih kita juga coba hanya mengimbangi aja sih. Jadi ini sifatnya tanaman pengisi aja untuk apa namanya nantinya jadi foreground dan tengahnya ada bonsai, belakangnya backgroundnya ada si pattern tadi. Mas boleh kita ke situ bentar? Boleh. Aku penasaran juga sama bonsainya ini. Silakan. Ini kalau aku nanya Mas Gilang kira-kira tahu nggak nih Mas bonsai apa? Jadi ahli bonsai nanti. Jadi ahli bonsai, tapi ya sih bagus banget. Dan ketika aku memperhatikan detail di sini, si bonsai, kayak yang tadi Mas Gilang bilang, jadi inspirasinya ya Mas ya. Ketika membentuk ini jadi banyak lekukannya, lingkarannya, karena emang agak melekuk-melekuk gitu ya. Ya. Wih, Kan, cakep. bonsai ini kan sebenarnya dia tanaman biasa ya, bisa ringin dan lain sebagainya. Itu tanaman yang mungkin bukan termasuk hias banget lah gitu. Nah, ada sentuhan craftsmanship dari seniman gitu ya. Dia bisa untuk membelokkan tangkai-tangkainya, menata komposisi sehingga jadi nilai lebih kayak gitu. Wah, nih nyambung sama craftsmanship di belakangnya tuh. Luar biasa teman-teman craftsmanship ya. Oke. Nah, sebelum masuk Mas, ini tadi aku juga lupa belum membahas. Ini area deckingnya dipakein material apa nih Mas? Ini kayu ulin, Kayu deckingnya gitu. Kita pasang di area sini biar kesannya lebih hangat juga dan informalnya dapat gitu. Oke. Terus ada lagi mungkin Mas sebelum kita membahas area dalam? Kayaknya udah semua sih dari atas ke bawah gitu ya. Oke. Dan ini tuh berarti memang jadi satu area ini ya untuk semacam bukan koridor juga ya, semacam area terpisah ya untuk penghubung antara sini sama sini gitu ya. Betul. Oke, nah kita bahas ke dalamnya berarti ya Mas Gilang ya. Oke, kita ganti pemain dulu. Oke, sekarang udah gantian sama Mas Noval untuk ngejelasin bagian interiornya ini Mas. Ya, Oke, ini kita mulai dari ada ruang apa aja nih Mas di lantai 1 ini pas masuk. Jadi sebenarnya ini karena konteksnya renovasi ya, itu tuh mungkin sepertiga ruangan di area sini tuh bener-bener existing gitu. Oh yang ini existing? Bener banget, jadi ada kamar, toilet, sama living area. Nah baru setelah area sini dirobak gitu ya, jadi ruang living juga, terus sama area yang terbuka di sana juga kita jadikan ruang living ekstensi gitu, tapi sifatnya lebih semi outdoor. Oke, tapi kalau misalnya pas kita udah masuk nih, aku ngerasanya kalau kita di dalam ngelihatnya ke sana bener-bener kayak ke arah sana juga, nyambung menyatu gitu indoor outdoornya. Bener banget. Jadi kita bener-bener pengen looknya dan feel-nya tuh borderless gitu. Jadi dari ujung sampai ke ujung tuh bener-bener tanpa terbuka. batas. Betul sekali. Oke, dan ini tadi kita ke skip dulu. Di sini tuh ada pintunya teman-teman. Pakainya folding door ya Mas ya? Betul. Kenapa diputuskan untuk pakai folding? Pertimbangannya apa nih Mas? Jadi sebenarnya pilihannya dua ya. Kalau nggak lipat kan geser ya. Iya, betul. Kalau geser itu kan cenderung ada area Masih untuk ada parkirnya ya, sisa untuk kusen dan juga jendelanya. Akhirnya kita milih lipat supaya ketika lagi dibuka benar-benar nuansanya itu plong dan juga menerus lah dari dalam sampai keluar. Nah, dapurnya ini aku perhatiin pokoknya ya teman-teman kalau kalian nemuin bentuk lengkung semua tuh nggak cuma di luar, sampai di dapurnya juga, di pintunya, di jendelanya lingkaran semuanya Mas ya. Bener, sampai ke lampu juga. Oh iya, kita ke lampu. pakai lingkaran. Pokoknya iya. konsisten. Iya, dari luar, dalam, atas semuanya. Betul banget. Nah, kalau dapurnya ini sendiri seperti apa Mas? Kan tadinya nggak di sini berarti kan? Betul. Tadinya posisinya di sana, di yang sekarang tangga gitu. Akhirnya karena kita bisa mengekstensi ruangan sampai area sini, kita juga pindah dapurnya sampai ke area sini gitu. Jadi dia satu zona lah, bisa dibilang satu area sama area living dan juga area kumpul-kumpulnya. Oke, apakah ada concern untuk pemilihan materialnya nih Mas? Karena kan di sini ada
cukup ini ya, mencolok juga gitu untuk Iya. motif-motif dan warnanya gitu. Karena kalau dari tadi kan kita lihat soft-soft, Betul. tiba-tiba ada ini gitu. Sebenarnya kalau material dari dapur sendiri, ini beberapa ada yang pilihan dari owner sih. Jadi kita cuma ibaratnya mix and match aja, kita taruh di beberapa titik gitu. Oke. Tapi pada dasarnya untuk motif-motifnya itu ada intervensi klien lah di desain ini gitu. Jadi saling melengkapi lah Betul ya. sekali. Oke, mungkin kita bisa ke sini, Mas Boleh? Noval. Boleh, boleh. Karena di sini kalau misalnya kita ke ujung dari sisi dapurnya ini ternyata serba terbuka juga ya. Di depannya ada jendela, samping, sama di sini ada pintu juga. Betul banget. Ini pas ngedesainnya seperti apa, Mas? Apa permintaan ownernya kah atau? Jadi lebih ke fungsi sih. Kita kemarin Oke. bayanginnya pas lagi mendesain, sini kan akan jadi area kumpul-kumpul tadi ya, untuk keluarga, untuk tamu dan lain sebagainya. Nah, pintu di sini sebenarnya pintu lebih ke servis. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau bawa makanan misalnya atau bawa galon dan lain sebagainya, ya bisa langsung lewat pintu sini tanpa mengganggu area yang ada di samping sini gitu. Oke, benar. Nah, kalau ini berarti karena udah ada ini, aku tetap pakai cooker hood ya, Mas ya. Tadi aku belum ngeliat. Tetap kita pakai karena untuk mensupport aja sih supaya baunya dan juga mungkin minyak-minyak nggak sampai ke area depan gitu ya. Akhirnya kita support pakai cooker hood. Jadi kombinasi cooker hood sama jendela gitu ya, Betul Mas ya. banget, betul Terus banget. ternyata ini nggak mepet ya. Masih disisakan. Bener, Nah, ini ada cerita juga sepertinya di balik inner court-nya ini. bener. Cuman kayak ntar enakan di sana nih, Mas, Oke, kita ceritanya. siap. Oke. Langsung aja. Kita ke situ dulu nih. Oke. Nah, area living room-nya di sini semakin kita ke belakang sini semakin berasa luas ya kesananya. Jadi kalau misalnya ada orang banyak itu tetap bisa berkomunikasi ya, Mas ya. Bener banget. Ngumpul semuanya jadi satu di sini gitu tanpa batasan. Iya. Nah, di sini aku ngeliat ceilingnya tinggi banget nih, Mas. Berapa nih, Mas, sampai atas Kurang ceilingnya? lebih sekitar 7 meteran lah. Sampai atas itu Iya ya? betul, double head. Oke, ceiling. cerita living room ini seperti apa? Jadi tadi ya balik lagi ke konteks renovasinya karena kita di lahan pertama yang 36 meter persegi kan cuma sampai di area sini gitu ya. Nah itu kita tetap pertahankan, terus kita ekstensi ke sini. Nah yang ekstensinya itu karena kita pengen mengejar nuansa intimate, jadi memang plafonnya kita rendahkan gitu. Yang mana juga sebenarnya ada kolerasinya karena di atas ada ruangan gitu. Nah pas bagian living area yang depan sini atau yang dekat ruang TV itu kita buat double head. Ceilingnya supaya ada kesan luas dan juga kita bisa memasukkan cahaya matahari dari skylight yang ada di depan sini. Nah, ini unik juga. Tiba-tiba ada jendela lingkaran tapi kita bisa ngeliat langit gitu. Atau Betul. konsepnya gimana, Mas? Di atas soalnya loh. Iya, sebenarnya ini sebagai tanda aja sih. Kalau dari depan kan kita udah lihat banyak bentuk lingkaran ya. Nah, Iya. kita pengen ada satu tanda tadi, terus pengen satu elemen untuk bisa memasukkan cahaya matahari ya ke dalam ruangan. Akhirnya kita memilih untuk membuat satu bukaan yang berbentuk lingkaran juga. Oke, Gitu. dan cukup besar itu diameternya berapa, Mas? Itu diameternya kurang lebih mungkin sekitar 1,5 meteran ya. Wow, besar ya. Cukup besar. Oke, dan ini pintu yang tadi kelihatan dari luar, Betul. berarti akses satunya tuh langsung ke living ternyata ya. Betul langsung ke area living indoor. Terus kalau misalnya aku lihat emang dominasi warnanya di sini ya. Kayak ini ada ivory, ada putih gitu, emang warna-warna yang udah clean aja gitu ya, Mas Ya, ya? arah-arahnya memang ke arah warna clean. Iya, jadi nggak terlalu banyak warna. Betul. Tapi kayak misalnya di sini tiba-tiba ada bantal yang warna hijau Ini gitu. tambahan Mas sih ya. Iya, maksudnya dari ownernya gitu, padu Iya. padannya gitu kan mungkin. Karena kan ini warnanya udah netral banget, biar berwarna kali ya, Mas. Betul, biar ada hin-hin warna baru mungkin ya. Oke, mungkin kita ke situ tuh, Mas. Boleh. Ke inner courtyard. Karena ini menarik juga. Tadinya kan ini rumah satu lantai aja. Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan tentunya pasti tidak ada seperti ini. Ini seperti apa, Mas, ceritanya? Akhirnya ada gitu dia. Jadi sebenarnya kalau dalam prinsip desain inklusi sendiri, sebisa mungkin kita memasukkan cahaya dan udara secara maksimal ke dalam ruangan gitu atau ke dalam bangunan. Nah ini salah satu upaya kita untuk bisa membuat itu tadi. Jadi ada satu inner court atau satu taman kering di tengah supaya dalam satu waktu kita bisa buka pintu secara luas, terus udara sama cahaya juga bisa mengalir melewati area sini. Karena kalau bisa dibilang kan bangunannya cukup compact ya. Terus kita pengen menghadirkan ini supaya nuansa ruangnya bisa lebih nyaman lagi lah di dalamnya. Oke, dan itu dindingnya masih di bawah sampai yang tadi tuh ya, dari yang tadi? Betul. Ngikutin sampai sini ya, Mas ya? Betul. Masih tetap sama ya? Iya, jadi kita pengennya ada satu kesinambungan sih dari area outdoor yang samping sama area outdoor yang belakang sini itu satu nuansa yang sama. Makanya kita jaga konsistensinya si elemen lengkung-lengkung itu dari area samping ke area belakang. Oke, dan kalau aku lihat itu tuh dindingnya miring, Mas.
Ya. ujung itu. Nggak kotak ya Betul, ternyata ya. betul. Emang tanah seperti itu bawaannya. Jadi tanahnya memang trapesium dari Oh, lebar trapesium. 14,6 ya tadi, terus 10. Belakangnya itu memang agak miring, yang sana lebih panjang. Oke. Tapi karena pemanfaatannya buat inner court-nya jadi oke aja ya Iya, gitu ya. nggak kelihatan miring. Dan itu ada lubang. Nah, nanti kita lewat sini ya. Oh lewat sini? Iya, ini Tembus. ada pintu rahasia untuk kita ke area servis belakang. Oh ada pintu kamuflase guys. Betul. Kemana ini mas? Ayo. Kita mau ke sini dulu. Ini dulu udah Oke. dimention nih mas. Oke, siap. Langsung mau Jadi ini masuk. bisa dibuka. Iya. Nah, kita masuk ke area servis. Pintunya floor to ceiling ya? Bener, semua kita di angka 2,7 meter Oke. dari lantai sampai ke atas. Terus konsepnya memang pintu pivot. Oke, dan ini konsepnya ngumpet ya emang Iya. dia ya? Di belakang area servisnya. Berarti untuk cuci jemur di sini? Betul. Ketika ownernya datang ke sini, mereka cuci jemur di sini. Terus habis itu mungkin kalau ada aktivitas lain, misalnya butuh menyetrika gitu ya, Di sini aktivitas juga. rumah tangga bisa di area sini gitu. Nah, Jemurnya di sini cepat kering juga ya? karena lumayan hangat ya. Iya. Tapi sebenarnya di situ juga ada sedikit hint sih. Jadi kita Ada angin langsung- juga ya? Betul. Kita Masuk. bikin split ya, supaya angin bisa mengalir lewat pojok. Nah kalau yang tadi itu dari sini guys. Nanti teman-teman nanya. Tuh. Nembus. Nah kalau ini apa? Mas? Ini gudang. Oh ini gudang. Ya, ini ruang cuci. Wow. Cukup unik ya. Desainnya ngumpet ya. Iya, jadi kita memaksimalkan juga nih ruangan-ruangan sisa yang biasanya sisa ya. Kita Iya. maksimalkan sebagai ruangan servis. Biar nggak kebuang gitu ya. Betul banget. Nanti biasanya jadi pojokan-pojokan horor tuh Nah, Mas. itu yang serem kadang-kadang. Kalau nggak dimanfaatin. Bener banget. Oke, di sini aku masih ngelihat ada 2 pintu, Mas Noval. Kemana dulu nih, Mas? Ke kamar dulu kali ya. Ke kamar dulu boleh. Kamar ini sebenarnya kamar existing sih, kamar tamu gitu ya. Oke. Berarti tidak banyak perubahan. Betul, cuma kita pugar aja, kita refresh gitu ya beberapa titik karena kan secara finishing juga bangunan lama gitu ya. Tapi secara struktur kita tetap pertahankan. Oke, untuk ukurannya, Mas, ingat nggak? Ukurannya kurang lebih ini tuh 3x3. Oke. Nah, pas di kotakan sini. Tapi enak juga deh karena dapat jendela besar ya. Betul. Dapat view aja View gitu. langsung ke depan. Keluar. Oke, lanjut ke sebelahnya berarti harusnya kamar mandi dong. Betul banget. Ini ada toilet. Pintunya seamless semua gitu ya, Mas? Iya. Pintunya seamless. Tadi Kalau sebenarnya toiletnya gimana, Mas? sebenarnya kalau di area toilet sini alasannya kenapa kita bikin seamless dan agak kamuflase karena kan dia paling kelihatan ya dari area sini gitu. Oh, pas orang masuk ya? Betul, terus Oke, paling benar. menyita perhatian mungkin ya. Jadi akhirnya kita nggak pengen ngeliatin kalau dia tuh pintu toilet banget lah. Akhirnya kita memilih untuk kita lapis lagi sama panel dan kita lapis HPL juga supaya lebih clean aja sih secara look. Paling kalau ada tamu aja sih, pintunya yang mana ya? Toiletnya di sebelah mana? Ya, itu harus kita arahin sih biar dia tahu. Bener. Oke, dan ada wastafel juga di sebelahnya ya, Mas Betul, ya? betul. Oke, lanjut lantai 2? Boleh? Yuk. Atau masih ada yang mau diceritain? Di lantai 1? udah sih, Yang so far. ketinggalan? Oke, Aman. ke lantai 2? Oke. Let's go. Oke, nah ini kan menuju ke lantai 2 melewati tangga. Betul banget. Pasti tangga ini kan juga kalau misalnya di rumah salah satu ini juga ya Mas, pertimbangannya maksudnya diletakkannya di mana, seperti apa, karena biasanya juga bisa makan tempat ya kalau nggak Betul benar. banget. Seperti apa kalau cerita tangga di sini Mas? Iya, jadi sebenarnya posisi tangga sendiri itu kita lepas dari daging bangunannya ya tadi di area living dan juga area semi outdoornya. Nah itu kita taruh di sini samping dengan taman juga. Terus yang tadi ya bawahnya kita bisa fungsikan sebagai area service gitu. Oke. Jadi memang kita agak sembunyikan lah di area sini. Iya, tapi enaknya tuh pas kita naik ternyata view-nya tuh nggak dinding gitu loh di Betul. sini. Jadi emang full kaca. Iya. Bukan cuma di sini, di atas juga. Bahkan itu lucu banget, di bawah lagi ada lingkaran 3. Tapi ini versi kayak anak-anaknya gitu loh. Kalau yang ini diameternya berapa Mas? Ini agak lebih kecil sih, mungkin kurang lebih sekitar 80 sentian. Nah, interior juga kita bawa untuk elemen lengkungnya. Akhirnya kita coba implementasikan di sini supaya ada satu bahasa yang sama lah gitu. Untuk di area tangganya, ini aku juga lihat ada penggunaan material lantai yang berbeda. Di sini pakai HT tapi yang motif kayu. Betul. Kenapa berubah Mas dari yang tadi di bawah? Oke, jadi sebenarnya di sini kita pengen ngasih tanda juga untuk Pembeda ya? guidance gitu ya, orang Oke. naik ke atas. Karena kan tadi ya secara pembagian ruang, yang bawah itu kan lebih ke public, yang atas lebih ke private. Nah, ketika orang atau penghuni rumahnya pengen naik ke atas, kita coba bawa pakai elemen yang lebih warm gitu untuk ke area tempat tidurnya. Makanya akhirnya dipilih ini. Iya, betul banget.
Lampunya nih unik juga, yang milih Mas Noval atau ownernya? Nah kalau ini kemarin kita ngasih beberapa opsi sih, referensi juga. Akhirnya ownernya milih yang bentuknya kurang lebih seperti ini gitu. Biar nggak sepi juga di sininya Iya, ya. bener. Biasanya orang dikasih lukisan, kalau ini Bener. lampu ya. Kasih lampu. Cukup banyak gitu. Pokoknya semuanya guys. Nggak ada yang bentuknya itu nggak lengkung. Nih lihat nih. Lengkung lagi di sini kan. Railing tangganya. Oke, berarti kalau di atas ini semuanya kamar tidur. Betul. Sama ada satu di sebelah kiri ini ada area untuk maintenance ya. Jadi area sini itu nantinya kita fungsikan sebagai area sirkulasi untuk naik ke atas. Oh, oke, Karena kita ada bisa keluar. toren di atas toilet ya, sebelah sana gitu. Oh, itu bisa dibuka ya? Betul, ini bisa di sliding. Terus nanti mungkin tukang ya atau teknisi bisa naik lewat sini terus langsung maintenance toren yang ada di sana. Jadi dikasih aksesnya lebih gampang ya Mas Betul ya. banget. Oke, kita lanjut. Pikir di sini ada apa, ternyata ya udah ya, nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gitu. Ini kamar tidur. Ini kamar tidur anak. Jadi di lantai 2 ada 2 kamar tidur. Ayo, Mas. Ada kamar tidur anak sama master bedroom. Nah, yang kamar tidur anak kurang lebih secara dimensi sama kayak di bawah. Jadi, Ukurannya? 3x3 sama. Oh, sama persis. Sama persis 3x3. Oke. Terus ada satu meja kerja. Nah, sama di sini kita juga ngasih toilet di dalam kamar anak gitu. Oke, tapi kalau untuk masuk ke kamar tidur, ini aku ngeliat catnya berbeda nih warnanya. Iya. Dari ownernya kah? Ya, ada special request sih untuk warna cat di Oke. kamar anaknya pakai warna yang kurang lebih seperti ini. Tapi tetap soft sih. Ya, Tetap masih satu masuk. tema. Dan sama ya, kayak di bawah tadi ya, di depannya ada jendela juga ya. Karena kita juga pengen ngejaga secara fasad itu looknya tetap sama sih, dalam artian nggak tiba-tiba ada satu elemen yang berbeda gitu dari lantai bawahnya. Nah ini kita buat bukaannya semirip mungkin sama di lantai bawah. Oke. Nah, kalau ini kamar mandi ya. Betul, ini kamar mandi anak. Posisinya, Posisinya sama persis ya Mas ya. bener banget posisi. Jadi lebih mudah juga nggak sih? Bener, secara maintenance, secara pemipaan juga paralel ya. Dan dari bisa atas. hemat budget, bener nggak? Bener banget. Apalagi buat renovasi ya, konteks renovasi itu harus sangat dipertimbangkan sih. Kalian, kalau bisa tuh ada juga yang kayak 3 lantai, udah sama semua posisinya tuh kan Iya, kadang-kadang. satu titik ya? Iya, satu titik. Kamar mandi semua sampai atas. Oke. Ada ininya ya, buat udaranya ya. Ya, ada splitnya juga supaya udara masih bisa ngalir gitu. Tapi secara bentuk kita juga pengen ada lengkungnya juga ya di area boven kamar mandi gitu. Tetep pokoknya. Oke, Mas Noval, lanjut kemana lagi? Oke, Kita. bisa kita ke master bedroom. Nah, kita kesini dulu nih. Jadi ini kayak ngelewatin jembatan sih ya. Betul. Dan dari sini kita bisa ngelihat ke bawah. Jadi kayak bisa ngobrol juga, manggil gitu, masih kedengaran ya Mas ya. Masih bisa. Dan emang kalau kita lihat dari tadi rumahnya tuh bener-bener terang banget. Iya. Karena banyak bukaan. Bukaan. Ya, dari mana-mana. Bahkan ini di belakang sini pun view-nya juga ke taman. Bener Ini banget. ntar kalau misalnya makin tinggi berarti udah makin cakep ya. Iya, lumayan meneduhkan lah area Iya, di iya, bawahnya iya. gitu. Oke. Nah ini juga kalau di tangga ya atau di area jembatan ini kita juga pengen ketika orang naik tuh tetap nuansanya sama kayak di bawah. Makanya si elemen lengkung di dinding itu kan sampai atas ya. Sampai atas banget. Bener, jadi kelihatan. Tetap bisa ngelihat ya kebagian. Betul, Kasihan betul. yang di atasnya kebagian. Meskipun private tapi tetap bisa akses ke luar gitu. Oke. Ini kamar tidur utama dong harusnya. Betul banget. Pasti paling luas. Wih, luas banget. Kalau ini luasannya tentu berbeda, Mas Tentu Noval. beda, ya, benar. Berapa ini, Mas? Kalau Luasannya berarti? kalau lebarnya sendiri kurang lebih di angka 4,5 meteran. Kalau untuk panjangnya dari belakang sampai ke ujung Sampai balkon ke depan ya? itu kurang lebih sekitar 9 meteran. Wow. Dan sebenarnya ini untuk pembagian areanya seperti apa nih, Mas? Kalau di ujung sana itu buat apa tuh? Oke. Area melengkung sini tuh. Ya, mungkin dari ujung sini itu, jadi ini juga sebenarnya ada sedikit perubahan sih layout, dalam artian dulu tuh awalnya kita mau bikin semacam meja kerja di titik sini, mojok sini. Makanya ini level jendelanya kan selevel mata ketika duduk ya. Terus akhirnya ada sedikit perubahan, klien tidak mau pakai meja kerja, akhirnya kita ganti juga dengan namanya konsep nook gitu ya, tempat duduk untuk bersantai di area pojok. Buat baca-baca, buat nyantai lah ya. Bener banget. Dan ada storage-nya juga di bawah ini ya, Betul, Mas ya? betul, betul. Nah, kalau ini ada apa, Mas? Nah ini sebenarnya pintu langsung ke balkon. Oh, ini pintu. Ya, nah ini kamuflase juga, Oh, tapi di jadi cover. kayak double gitu di cover ya? Betul, sama pintu metal. Wah. Kita langsung bisa lihat ke bawah. Ayo kita lihat penonton kita, guys. Penonton bayaran kita. Hai. Nah, ini Kalian fungsinya dibayar berapa? penonton bayaran.
Oke, kalau di sini ada cerita tersendiri kan emang ownernya pengen ada balkonnya, sebenarnya balkon kan Mas ya? Kalau sebenarnya bisa. balkon. Cuman balkonnya agak sedikit berbeda ya? Iya, sebenarnya nggak terlalu signifikan sih untuk satu fungsi khusus gitu ya. Tapi yang penting kemarin kalian pengen ada area terbuka di depan kamarnya supaya misalnya pengen nyantai gitu ya dari kamar tuh harus turun, tapi dia bisa langsung keluar terus ya udah duduk-duduk informal di sini aja. Dan ini apa simpel aja dikasih batu-batuan aja ya di sininya. Nah ini ada buat planter boxnya juga ya, Betul. buat apa tanamannya. Betul. Jadi memang dari railing sampai ke ujung balkon gitu ya, kita kasih jeda kurang lebih sekitar 50 cm untuk kita bisa nata pot di sekeliling sini gitu. Secara fasad nanti bisa lebih terlihat hijau. Iya ya, tadi kalau dari depan tuh cakep banget. Nih, dideketin, oh ternyata pakai gini ya. Oke lanjut lagi, Oke. Mas Noval. Kalau di area kasurnya ini, ya udah simpel aja aku lihat ya. Bed aja. Bed, bed settable-nya ada juga kanan kiri. Betul. Dan floating ya tuh Mas ya? Kita buat waktu itu ngusulin agak floating sih supaya nggak terlalu padat dan bulky gitu ya di bawah. Dan di bagian sininya untuk TV. Untuk TV sama beberapa jendela gitu. Jendelanya tuh sama kayak gitu ya, mirip-mirip Iya. lah, mirip bukan sama sih, mirip. Tapi ini bedanya dia bisa dibuka. Oh, ini yang bisa atas dibuka. Ini kita bisa dorong Oh supaya iya. udara bisa masuk juga ya satu waktu ketika pengen ganti udara. Jadi nggak semuanya jendela mati ya, Betul, ternyata. betul. Oke, nah di sebelah sana masih ada. Itu walk-in closet ya Mas? Benar, ini sebenarnya konsepnya walk-in closet yang agak lebih private ya. Karena dia posisinya ada di dekat toilet juga. Terus kalau misalnya ke sini langsung ke area toilet. Toilet boleh masuk? Boleh, silakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau untuk kamar mandinya sendiri, yang penting ada bukaan ya Mas ya kalau menurut ya. Karena sebenarnya kalau dari dinding dan lantai kan simpel aja ya Mas ya, dan pembagian areanya ya udah seperti biasa ya. Betul. Untuk area basahnya di sini gitu. Betul. Ada cerita menarik apa Mas di kamar mandi ini atau? Sebenarnya Secara mungkin- fungsinya aja gitu. Ya, mungkin karena luasannya juga cukup kompak ya. Tapi gimana caranya kita juga bisa masukkan 3 elemen ya. Ada kloset, terus wastafel sama shower box itu dalam satu area gitu. Itu aja sih paling kalau diceritakan. Simple ya? Yang penting fungsional. Betul banget. Oke, ngobrol di bawah dikit Mas. Oke teman-teman, sekarang kita sudah duduk bersama, kembali bersama Mas Gilang dan Mas Noval. Nah, ini biasanya udah ditunggu-tunggu nih Mas. Kalau terakhir itu kita biasanya nanyain budgetnya untuk merenovasi rumahnya jadi seperti ini. Itu gimana Mas? Jadi budgetnya itu renovasi ya. Ini tuh ada di angka kurang lebih sekitar 900 jutaan. Jadi arsitektur aja 2 lantai, luasan sekitar 150-an. Oh, oke. Dan itu juga masih di luar dari biaya desainnya juga ya? Ya, betul. Oke. Nah kalau untuk interior berarti yang ngerjain bukan dari inklusi ya berarti ya? Ya, jadi kita lebih ke ngasih saran-saran aja sih ke ownernya, terus langsung dilempar ke vendor gitu. Oke, untuk proses pembangunan berapa lama waktu itu Mas Gilang, Mas Noval? Kurang lebih prosesnya sekitar 1 tahun. Hampir 1 tahun ya. Mulainya itu 2024 awal, kurang lebih selesainya menjelang akhir gitu. Oke, oh ya ini sekarang udah 2025 hampir akhir ya. Udah bener sih, udah hampir setahun yang lalu juga ya. Oke. Nah, nih buat temen-temen kalau ada yang pengen didesainin rumahnya atau bisnisnya apapun sama inklusi desain kayak gimana tuh Mas? Oke, boleh lihat portal kita juga di website kami di inklusidesign.com. Kalau mau ada kebutuhan untuk mendesain atau merancang, bisa DM kami di Instagram Oke. inklusi.dsg. Oke. Teman-teman cek aja ntar ada di sini. Dan untuk daerahnya apakah Jogja aja atau gimana tuh Mas? Kita mostly Jogja, Solo, tapi ada beberapa project juga yang di Jakarta. Oke. Jadi kita open sih. Oke, mana yang paling cocoknya gitu lah ya. Oke, kalau dari aku sih cukup segitu. Thank you banget Mas Noval, Mas Gilang. Sami-sami. Teman-teman juga terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel kita Wicak Miftah, follow Instagram kita juga Wicak Miftah, Wicak Sound dan Miftah Jana. Tuh ada bocoran. Oke, terus kemudian TikToknya Wicak Miftah dan Instagram Inspira Home juga, TikToknya Inspira Home juga. Terus aku mau namain juga, kita juga ada barusan ngerilis nih. Terus kita juga barusan ngerilis juga, ini kita lagi rintis kantor agent property buat teman-teman yang mau nyari rumah daerah Depok, Tangsel, Jaksel bisa kontak di klikin.id, Instagramnya ada di sini. Thank you, dadah. Nih ternyata teman-teman
yang datang banyak. Kita kaget. Ini sama Mas, oh ya, minal aidin wal faizin. Ini sama Mas siapa, Mas? Fai. Mas Fai. Ini sama Mas siapa, Mas? Dafa. Mas Dafa. Ini Mas? Arya. Mas Arya. Ini Mas siapa, Mas? Mas Yugo. Oke. Oke, teman-teman, thank you ya udah nonton. Dadah.